warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Duran, NIM 2110520777, Prodi PGMI kelas 2C. Halo semuanya, kali ini saya mau membahas sebuah film Bollywood yang berjudul There Zaman Park yang dirilis pada tahun 2007 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Film ini sedih banget kalau ditonton langsung guys, dan mengandung saran dan makna. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Yuk langsung aja kita mulai teman-teman. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa membaca dan menulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia anak yang ditanda kutip paling bodoh karena selalu mendapat nilai yang paling rendah di seluruh kelas. Dan di rumah dia bukan anak satu-satunya di keluarganya. Dia punya kakak laki-laki yang selalu dibandingkan dengannya yang bernama Johan. Johan adalah anak yang pintar, berbeda dengan Ishan. Johan selalu mendapat juara 1 di kelasnya dan Ishan malah sebaliknya, dia selalu mendapat paling akhir dalam proses belajar mengajar. Pada suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajit dengan teman-temannya berhenti. Gak cuman marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan semakin tegang sampai mereka terlibat dalam perkelahian. Ketika pulang ke rumah, ternyata ibu si Rajit ini telah melaporkan dan mengomelin orang tua Ishan, minta ditanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukan membela anaknya sih, bapaknya ini langsung menampar anaknya karena bukan hanya sekali ini saja Ishan buat masalah. Pada hari yang lain, Ishan diketahui bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika ia bolos. Ia pun mendapatkan amukan dari bapaknya, bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Pada suatu ketika, Ishan dipindahkan ke sekolah asrama karena terlalu banyak melakukan kesalahan di sekolahnya. Ishan diantar oleh bapak dan ibunya. Dengan berat hati, ibunya melepaskan Ishan untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ishan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan sering menyendiri dan melamun. Dan di sekolah barunya pun Ishan kerap mendapat bulian dengan kemarahan dari gurunya yang tidak bisa memahami keadaan Ishan yang memang menderita disleksia. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Ning. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura berbeda pada sekolah ini. Metode belajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja dia langsung dekat dengan murid barunya, tetapi Ishan belum lepas dari stres dan yang dialami selama tinggal di asrama. Ketika pagi hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas. Setelah selesai, Pak Nikum berbicara empat mata dengan Ishan kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun mengalami disleksia yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk mengalami harinya di asrama. Hanya di pelajaranlah Nikumlah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikiran dan mendapat apresiasi. Pada suatu hari di asrama itu mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut, terutama Pak gurunya. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ishan kemana-mana, tapi sampai lomba dimulai Ishan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun paling pagi, pergi ke danau di mana di sana ia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ishan datang saat acara telah dimulai. Ishan memproyeksikan pemandangan yang ia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa, mengagumkan semua orang. Ishan pun tidak bisa menahan harunya melihat hasil lukisan Pak Nikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri, dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ishan dan hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik, akan menjadi sampul buku tahunan. Dari cerita ini, semoga kita menjadi orang tua yang bijak, yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Itu saja untuk video kali ini. Kalau suka, di like, comment, and subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.